Pak, kenapa kok Pak? Ini wajahnya pucat, kelihatannya lemas juga. Ya ini kemungkinan dari semalam kayaknya ini apa demam, terus batuk, terus dadanya sesek juga. Ya udah kita periksa ke dokter ya. Ibu khawatir kalau Bapak kenapa-napa. Ya udah, nanti kita ke sana. Iya, Pak. Selamat pagi Pak, Bu, ada yang bisa kami bantu? Selamat pagi Mbak. Di sini saya mau mengantarkan suami saya. Suami saya mengeluhkan batuk berdahak sudah semingguan dan sesak napas juga, dan mulai hari ini merasa demam. Oh ya baik, sebelumnya Bapak pernah berobat di rumah sakit ini? Belum pernah Mbak, baru pertama kali ini. Baik, Ibu bisa sebutkan nama Bapaknya sama gambarannya? Saya masuk lagi. Tanggal lahir 20 Mei 1980. Sebelumnya boleh saya pinjam KTP? Baik, mohon ditunggu sebentar ya Pak, Bu. Bapak ini sudah terdaftar. Silahkan ke ruang tunggu terlebih dahulu, nanti akan dicek sama petugas jaga ya Pak, Bu. Ini untuk nomor antriannya ya Pak. Masih Mbak? Untuk selanjutnya nomor 9 dengan atas nama Bapak Mansur. Iya Mbak. Iya benar. Silakan masuk. Baik, Bapak keluhannya apa ya Pak? Keluhannya sedikit demam, terus batuk, terus dadanya juga sesek. Baik, ini saya cek dulu ya Pak ya, dengan tanda pintarnya. Bapak Mansur, ini demamnya udah berapa hari ya Pak? Baru semalam. Baru semalam ya, tapi ini kok badannya udah panas banget ya Pak ya? Nggak tahu. Ya, dicek dulu ya Pak ya. Tensinya, ada dulu. Cek suhu dulu ya Pak. Iya. Suhunya 39 lebih ya Pak. 9,6. Tensinya normal ya Pak ya, 120/75. Tapi suhunya tadi 39,6 Pak. 39 derajat Celcius Pak. Terus nadinya juga 90 kali per menit. Terus respirasinya 27 kali. Nah tapi kelihatannya demamnya panas banget Pak. Soalnya kan 39 ya Pak ya. Bapak juga nafasnya seperti tergesa-gesa. Nanti habis ini ke ruang ini dokter ya Pak ya, untuk dicek selanjutnya ya Pak ya. Saya antarkan ke ruang dokter. Permisi dok. Ya. Silakan Pak. Masuk. Silakan dulu Pak. Ini untuk rekam medisnya dok. Oke. Terima kasih ya. Iya. Saya permisi dulu ya Ibu Pak. Baik Bu, Pak bisa disebutkan keluhannya apa? Jadi begini dok, suami saya mulai hari ini tuh ngerasa demam, batuk, terus batuknya juga itu berdahak, pilek juga, dan semalam juga ini dok sesak napas gitu. Baik, kalau seperti itu bisa tidur lagi di bed ya Pak, saya periksa. Silakan tiduran Pak. Baik, saya periksa dulu ya Pak. Bisa tarik nafas Pak. Lagi. Lagi Pak. Oke. Bisa duduk kembali ya Pak. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan tadi ada tanda gejala yang Bapak ini terkena penyakit infeksi saluran pernapasan atau disebut biasanya ISA. Untuk pemeriksaan lebih lanjutnya nanti Bapak sama Ibu bisa ke ruang laboratorium untuk cek darah terlebih dahulu ya Bu, Pak, untuk memastikan apakah benar ini penyakit ISA atau bukan. Baik Bu, Pak, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Baik, jika tidak ada nanti langsung saja ke ruang laboratorium ya. Terima kasih dok.
ditaruh di sini ya Pak? Baik Bapak, nanti untuk hasilnya akan keluar sekitar 2-3 hari ya Pak ya. Mohon ditunggu, nanti akan dihubungi ke nomor Bapak yang sudah tertera di rekam medis. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Sus. Iya, sama-sama. Ada sih Mbak, mau tanya, karena kan saya kan habis cek di pulang dulu, katanya saya keluar ini saya mau ambil hasilnya itu gimana? Oh, di ruang apa Pak? Nanti mau saya antar sekalian? Boleh ya. Bapak, nanti saya ambilkan dulu ya dengan Bapak siapa? Langsung Kelas berapa Bapaknya? tahun 1980. Permisi. Permisi, Mbak Mas. Iya, Mbak. Di depan kan sudah ada Bapak Mansur. Iya. Tadi katanya keperluannya mau mengambil hasil lab data. Oh iya, benar ya Mbak? Udah ada keluar hasilnya? Sudah Mbak. Oke. Saya carikan lebih dahulu ya Mbak. Atas nama siapa tadi Mbak? Bapak Mansur, Bapak Mansur. tahun 1980. Oh iya Mbak. Ini sudah keluar ya Mbak untuk hasilnya. Nanti bisa langsung dibawa ke dokter saja Mbak. Terima kasih ya Mas Mbak. Permisi Ya, Mbak. dulu ya. Atas nama Bapak Mansur, silakan masuk menemui dokter. Ini dok, hasilnya dari Bapak Mansur. Oke, terima kasih ya Sus. Saya permisi dulu ya dok. Ya. Silakan Bapak duduk. Baik Bapak, setelah saya lihat hasil laboratoriumnya ini benar Bapak terkena penyakit ispa. Untuk itu juga Bapak harus istirahat yang cukup ya Pak ya, banyak minum air putih hangat, dan juga hindari asap rokok, debu, serta juga tempat yang ramai. Dan juga harus rajin cuci tangan ya Bu ya, Bapak. Lalu apakah Bapak bersedia dan Ibu juga bersedia jika saya melakukan untuk edukasi terkait batuk efektif? Baik, jika bersedia nanti saya koordinasi dulu pada perawat, nanti Bapak bisa langsung ke ruang untuk dilakukan edukasi, dan juga nanti hasil obatnya bisa diambil di ruang farmasi, saya sudah resepkan. Baik, jika begitu nanti silakan ke ruang aula, sudah ada perawat yang menunggunya di sana. Terima kasih ya dok. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan kami perawat Era dan juga perawat Yuda. Baik, sebelumnya apakah sudah ditahu nama Bapak? Masuk. Bapak Mansur dan juga Ibu? Ibu Herina. Baik, pada pagi hari ini kami akan memberikan sedikit edukasi terkait teknik batuk efektif pada penyakit ispa. Untuk waktunya nanti di sini memerlukan kurang lebih 10 menit ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu bersedia? Bersedia. Baik, sebelum kami mulai, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada ya. Baik, kalau gitu langsung kita mulai ya. Baik, Bapak dan Ibu sebelumnya apakah sudah tahu penyakit ispa itu apa? Belum. Belum ya? Baik. Nah, ispa adalah infeksi menyerang saluran pernafasan baik saluran atas seperti hidung, sinus, faring, dan laring, maupun bagian bawah seperti trakea, bronkus, dan paru-paru yang terjadi secara mendadak dan berlangsung selama kurang lebih dari 7-12 hari. Nah, yang disebabkan oleh masuknya penyakit menular seperti virus, bakteri, atau jamur ke dalam tubuh manusia. Ada juga beberapa yang tidak bergejala dan juga ada yang bergejala. Nah, ispa ini tidak hanya menyebabkan virus dan bakteri saja, namun secara umum dampak pencemaran udara terhadap lingkungan sekitar dapat membuat tersumbat bahkan menyumbat saluran pernafasan ya Bapak Ibu. Nah, terus bisa jadi juga iritasi yang ditimbulkan dari bahan populasi tersebut. Baik, selanjutnya untuk tanda gejala pada penyakit ispa yaitu ada demam, batuk kering atau batuk berdahak, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri dada, mengi atau kesulitan bernafas, dan juga lemas serta nafsu makan menurun. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, benar sekali ya Bapak Ibu. Untuk batuk efektif ini sangat penting diajarkan kepada Bapak Mansur untuk mengobati adanya atau
yang sedang dialami Bapak Mansur. Dan jika nanti batuk efektif ini dilakukan secara benar, nanti akan mengurangi komplikasi lebih lanjut kepada Bapak Mansur. Sebelum saya mendemonstrasikan atau mencontohkan batuk efektif ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Baik Pak, sebelum kita mendemonstrasikan, di sini ada pencegahan. Pencegahannya itu yang pertama dapat mencuci tangan secara rutin dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua menggunakan masker saat berada di tempat umum. Yang ketiga menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat menghindari paparan asap rokok dan polusi udara. Yang kelima meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Baik, sebelum saya mendemonstrasikan atau mencontohkan, saya akan menjelaskan manfaat dari batuk efektif sendiri ya Bapak Ibu. Untuk manfaatnya sendiri itu dapat membantu membersihkan saluran napas dari lendir, kuman, dan partikel asing yang akan memperburuk gejala dari Bapak Mansur. Dan dengan ini juga dapat mengurangi penumpukan sekret. Batuk efektif juga dapat mencegah infeksi menyebar lebih luas dan menurunkan risiko komplikasi. Dan saluran napas ini jika dilakukan dengan baik nanti akan meningkatkan kebersihan pertukaran oksigen, meredakan sesak napas, serta mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan tubuh secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan ya. Baik Bapak, di sini nanti kita akan mendemonstrasikan ya Pak. Bapak langsung mencontohkan dan menyesuaikan instruksi yang saya berikan. Di sini ada 5 langkah ya Pak. Yang pertama Bapak duduk tegak dengan punggung lurus dan bahu rileks. Dan juga posisi duduk membantu paru-paru mengembang maksimal seperti ini Pak. Sudah dilakukan ya Pak ya. Selanjutnya tarik nafas dalam secara perlahan melalui hidung hingga terasa paru-paru penuh. Selanjutnya tahan nafas selama 3 detik. Saya hitung ya Pak. 1, 2, 3. Dan hembuskan melalui mulut. Dan selanjutnya buka mulut dan mengucapkan ha. Begitu, baik. Dan tujuannya itu untuk memungkinkan udara masuk ke dalam saluran napas bagian bawah. Dan nanti ketika Bapak mengucapkan ha itu, nanti itu tuh dilakukan dari dalam dada, bukan dari tenggorokan. Lakukan sebanyak 2-3 kali berturut-turut ya Pak ya. Dan setelah batuk nanti, ambil nafas melalui hidung dan menghembuskan melalui mulut secara perlahan. Baik, selanjutnya kita mempraktikkan untuk batuk efektifnya ya Pak ya. Untuk pernapasannya nanti dengan 2, 4, 6. 2 itu menarik nafas, 4 tahan nafas, dan 6 hembuskan ya Pak ya. Baik, kita praktekkan. Silakan tarik nafas. 1, 2 ditahan 4 detik. 1, 2, 3, 4 dan hembuskan 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu diulang Pak selama 2-3 kali secara berturut-turut ya Pak. Nanti jika ada keluarga yang juga mengalami hal tersebut, Bapak dan Ibu bisa mengajarkan seperti yang telah kami ajarkan sekarang. Baik Pak, untuk edukasinya telah selesai ya Pak, dan Bapak telah mengulangi dan benar mengulanginya setelah kami edukasi ini. Selanjutnya akan apakah ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak ada. cukup jelas ya Pak ya. Sudah cukup jelas ya Bapak. Baik, selanjutnya bisa konfirmasi untuk mengambil obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih, semoga sehat selalu. Terima kasih. Badal, itu tolong diambilin obatnya Bapak. Maksud tadi kan udah diresepkan sama dokter ya. Tolong ya Mbak. Baik Mbak, ini obatnya. Atas nama Bapak Mansur. Ya. Oke Bapak Ibu, ini obatnya ada 3 macam. Ada obat batuk, obat demam, dan juga ada vitamin yang kita berikan. Untuk obat batuknya nanti diminum 3 kali sehari sesudah makan ya. Terus untuk obat demamnya diminum jika demam, itu juga durasinya 3 kali sehari. Untuk vitaminnya nanti diminum 1 kali sehari setiap pagi. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Jangan lupa banyak istirahat juga ya Pak biar cepat sembuh. Terima kasih ya Bapak Ibu. Semoga